dari komponen susunan paralel ini yang harus kita ketahui? Iya, terima kasih. Sama seperti halnya dengan susunan seri komponen-komponen listrik tadi, komponen-komponen listrik yang disusun secara paralel juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, bahwa tegangan pada tiap-tiap komponen itu sama dan sama dengan tegangan pada hambatan pengganti. Yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya, begitu. Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Susunan paralel berlaku sebagai pembagi arus. Jadi I1 berbanding I2 berbanding I3 dan seterusnya sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Begitu. Ya, baik. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Seperti apakah contoh soal dari susunan paralel komponen listrik? Terima kasih, Mbak Lara. Tadi kita setelah membahas tentang contoh soal susunan seri, sekarang kita membahas tentang susunan paralel. Begitu. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gabungan antara seri dan paralel, begitu. Ini gabungan ini. Jadi ini ada sumber tegangannya, yaitu saya simbolkan sebagai baterainya ini. Lalu baterai ini menghasilkan kuat arus. Di titik A ini, kuat arus ini terbelah menjadi IQ dan IR. IQ ini melalui lampu Q yang memiliki hambatan R, sedangkan IR ini melalui lampu R yang memiliki hambatan R juga. Lalu kembali ke titik cabang B. Dari titik cabang B ini arusnya sama dengan arus yang menuju A tadi, titik cabang A tadi, menuju ke titik C. Di titik C ini I tadi terbagi lagi menjadi IS dan IU. Sedangkan IS itu melalui lampu S yang memiliki hambatan R. Sedangkan IU ini melalui lampu U yang memiliki hambatan R. Dan melalui juga lampu T yang memiliki hambatan R. Lalu di sini keluar ke titik cabang, katakanlah sebelum saya nama ini D, lalu kembali. Nah, di sini ada lampu P yang memiliki hambatan. Pertanyaannya, manakah yang paling terang untuk menyala antara lampu-lampu tersebut, terus menyala yang sama terangnya, terus menyala yang paling redupnya yang mana? Nah, baik, ada 3 pertanyaan berarti ya? Iya. Yang mana yang menyalanya paling terang, yang mana yang sama terang, lalu satu lagi yang paling redup. Paling redup. Oke. Baik, tadi sudah diperlihatkan contoh soalnya seperti apa. Bisa langsung kita bahas bersama seperti apa jawabannya dari ketiga pertanyaan ini? Komponen-komponen listrik yang disusun secara paralel itu arusnya tuh terbagi. Kita lihat tadi ada titik P, lampu P. Lampu P ini arusnya yang mengalir adalah sebesar I, ya kan? Artinya I ini tidak terbagi dia. Sedangkan di titik cabang A tadi, I ini terbagi menjadi IQ dan IR, di mana IQ itu berbanding dengan IR sesuai dengan prinsip komponen susunan paralel tadi, sama dengan IR. IR yang ini adalah hambatan pada lampu lampu Q, maaf, sedangkan berbanding dengan I/R. Nah, R yang ini itu adalah hambatan pada lampu R, sama dengan 1:1. Maka jumlah perbandingannya sama dengan 2. Jadi arus yang melalui IQ sama dengan arus yang melalui IR, sama dengan nilainya setengah. Untuk titik C, kita lihat kuat arus listrik yang bercabang menjadi 2, yaitu IS dan IU. Nah, hambatan pada lampu IS itu sebesar R, sedangkan arus IU itu melalui 2 hambatan, yaitu yang memiliki 2 hambatan,
yaitu R plus R sama dengan 2R. Maka perbandingan antara IS dan IU itu sama dengan 1 per R berbanding 1 per 2R sama dengan 2 banding 1. Jadi jumlah perbandingannya sama dengan 3. Jadi IS itu sama dengan 2 per 3 I dan IU sama dengan 1/3 I. Jadi kalau kita simpulkan hasil urutan kuat arus pada tiap-tiap lampu itu, lampu P itu menyala paling terang karena apa? Arusnya tidak terbagi. Jadi IP sama dengan I. Maka arusnya paling besar di lampu P. Sedangkan lampu U dan lampu T, IU sama dengan IT sama dengan 1/3 I. Sedangkan lampu Q dan lampu R, kuat arus di lampu Q sama dengan kuat arus di lampu R sama dengan 1/2 I. Sedangkan lampu S sama dengan IS sama dengan 2/3 I. Jadi lampu yang menyala paling terang adalah lampu P, lampu U dan lampu T serta lampu Q dan lampu R itu menyala sama terangnya. Dan menyala yang paling redup U dan T. Oh, baik, sudah langsung tadi dari ketiga pertanyaannya sudah langsung dijawab ya seperti apa. Baik, masih kita bahas mengenai listrik dinamis. Ini ada juga yang perlu kita ketahui ini yang merupakan bagian dari materi itu mengenai energi, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kita bahas mengenai energi. Dimulai dari pengertiannya, energi apa nih Pak? Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Jadi energi, tanpa energi kita tidak bisa melakukan usaha. Energi itu bentuknya bermacam-macam. Itu ada energi listrik, energi potensial, energi kalor, dan sebagainya. Baik. Energi juga bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Iya, baik, tadi ada macam-macam energi Bapak katakan ya. Tentu saja nanti kita perlu penjelasan lebih lengkapnya ya Pak ya. Oke, akan kita bahas namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Diklat Jarak Jauh. Terima kasih banyak masih terus bersama kami dalam Diklat Jarak Jauh untuk guru fisika Madrasah Aliyah tingkat dasar. Topik bahasan kita mengenai listrik dinamis. Saya juga masih terus bersama Bapak Basuki. Beliau adalah salah seorang widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Baik, tadi terakhir sebelum jeda kita bahas mengenai energi, pengertian energi. Nah, sekarang ini saatnya untuk kita membahas satu persatu. Energi yang menjadi bagian dari energi itu apa saja? Penjelasannya bagaimana Pak? Tadi salah satu sempat dikatakan mengenai energi listrik, energi kalor, dan lain sebagainya. Bagaimana? Kita bahas yang mana dulu nih Pak nih? Yang bahas masalah energi listrik dulu. Baik, energi listrik.